Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini terkait dengan Islam interdisipliner. Tema kali ini tentang kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Bersama saya, Budi Jayaputra, STHI MH. Baiklah, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Umat Islam pernah mengalami masa kejayaan di bidang ilmu pengetahuan. Menarik bahwa keberhasilan dan kejayaan ini dilandasi oleh semangat kitab suci Al-Quran. Hal ini tidak saja diakui kebenarannya oleh umat Islam, tetapi termasuk oleh sejarawan papan atas asal Amerika Serikat, yaitu Marshall Hodgson. Di antara ayat yang dipandang memberikan semangat peradaban tinggi terhadap umat Islam adalah surat Al-Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang menyeru kepada kebaikan dan meninggalkan segala yang mungkar atau keburukan. Dari ayat inilah yang memotivasi umat Islam untuk bersegera membuktikan sebagai umat yang terbaik, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Selanjutnya, banyak kata dalam Al-Quran yang mengandung arti berpikir selain dari kata akal. Misalnya kata dabbaro, merenungkan. Dalam 8 ayat, fakiha artinya mengerti, ada 20 ayat. Nazoroh, melihat secara abstrak, ada 30 ayat. Tafakkaroh, berpikir. Kata aqala dijumpai dalam lebih dari 30 ayat Al-Quran. Sebagaimana yang dikutip oleh Azumardi Azra, ayat-ayat yang di dalamnya terdapat berbagai kata tersebut di atas mengandung perintah agar manusia mempergunakan akal pikirannya. Lalu, penggunaan akal pikir tersebut secara teratur akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Ini membuktikan bahwa Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam itu memberikan peluang besar untuk memiliki dan mengungkap yang disebut ilmu dan pengetahuan. Kalau kita lihat kepada hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Di hadis yang lain ditambahin muslimat wa muslimat. Artinya menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya Islam telah memberikan sebuah sinyal untuk umatnya agar supaya menggali ilmu pengetahuan. Dan ini tidak kita jumpai di tempat yang lain. Bagaimana umatnya diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Luqman Hakim, tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu.
Jadi sungguh luar biasa sekali ilmu itu, teman-teman. Jadi teman-teman yang sekarang sedang menuntut ilmu, kuliah, ini seharusnya mempunyai semangat yang luar biasa untuk menuntut ilmu. Yang pertama karena itu wajib, yang kedua seperti yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim ini. Seorang yang soleh yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Nah, ini menarik sekali. Tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Dan di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Nah, di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan keutamaan tentang menuntut ilmu. Yang pertama di surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Kata Allah, katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Ini menarik. Ya. Jadi orang yang memiliki pengetahuan itu tentu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sebagai seorang mahasiswa, harusnya memiliki semangat untuk itu. Bagaimana memiliki semangat menjadi orang yang berbeda dengan orang yang lainnya. Di ayat yang lain, dalam surat Mujadalah ayat 11, Allah mengatakan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi, subhanallah teman-teman. Islam sangat mengapresiasi orang-orang yang menuntut ilmu. Islam sangat menghargai orang-orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu wajar kalau ilmu pengetahuan dan teknologi itu di masa awal kemunculannya dipegang oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka memahami betul apa yang dikatakan Al-Quran dan hadis Nabi. Teknologi juga mendapatkan perhatian yang tinggi dalam kitab suci Al-Quran. Quraisy Shihab berpandangan bahwa ada sekitar 750 ayat Al-Quran yang berbincang tentang alam materi dan fenomenanya, yang termasuk kategori teknologi. Sebab menurutnya teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Di antara ayat-ayat yang relevan dalam konteks ini, kita bisa lihat di surat Al-Jasiyah, surat nomor 45 ayat 13. Yang artinya, dan dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat 8, Allah berfirman yang artinya segala sesuatu di sisinya memiliki ukuran. Nah, dari dua ayat ini saja Islam memberikan kepada kita kesempatan ya, untuk mencari tahu, untuk menggali yang terkait dengan apa yang disebut alam materi dan fenomenanya. Yang itu masuk dalam kategori sains dan teknologi. Dalam sejarah Islam, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam waktu sekitar 5 abad. Bersama dengan itu, orang-orang barat berada di dalam alam kegelapan atau kebodohan. Ilmu pengetahuan dalam Islam berkembang secara pesat pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.
Berkembangnya ilmu pengetahuan ini didahului oleh penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab yang berpusat di Bait al-Hikmah di Baghdad. Ilmu-ilmu yang dicakup dalam perkembangan ini ada ilmu kedokteran, matematika, fisika, mekanika, botanika, optika, astronomi, di samping juga ada filsafat dan logika. Karya yang diterjemahkan adalah karangan Galinos, Hippocrates, Ptolemeus, Ekel, Plato, Aristoteles, dan lain-lainnya. Yang ini semua dikaji oleh umat Islam saat itu, sehingga melahirkan ilmu-ilmu yang telah saya sebutkan, baik kedokteran, matematika, fisika, dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya astronomi dan optika. Nah, ini salah satu contoh yang pernah kita saksikan di link video yang saya bagikan, di mana banyak sekali hasil temuan-temuan yang didapati oleh para ilmuwan muslim. Dalam astronomi, astronom yang dikenal di Eropa antara lain Paraganus. Ya. Nah, namanya asli adalah Abu Al-Ab Al-Fargani dan Al-Betignus atau bin Jabar Al-Bantani. Mengenai sistem heliosentris, ada ulama kita yang bernama Al-Biruni pernah menulis tentang hal itu. Dan Abu Said Al-Sirjri membuat astrolabe atas dasar teori bumi berputar sekeliling bulan. Ada ilmu optik. Penemunya Abu Ali Hasan Al-Haytham. Di Eropa menjadi namanya Al-Hazen. Ya. Bukunya berjudul Al-Manazib, diterjemahkan dalam bahasa Latin. Ini menarik teman-teman ya. Banyak penemu-penemu di kalangan umat Islam itu ketika dibawa ke Eropa, nama mereka diganti. Seperti Al-Faragus, seperti Al-Hazen tadi. Kenapa itu terjadi? Ya, karena orang-orang Eropa saat itu tidak ingin kaum muslimin itu terkenal sebagai para penemu dan yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka memanipulasi data itu. Yang paling terkenal Bapak Kedokteran, ya, yang patungnya sampai sekarang masih ada. Dan sebenarnya banyak juga patung-patung penemu muslim yang diabadikan. Penemu sebagai Bapak Kedokteran yaitu Ibnu Sina. Tapi di Eropa disebut Avicenna. Nah, itu seperti itu. Ya. Itu berawal dari kehancuran Islam dalam kemunduran ilmu pengetahuan karena banyak sekali penyebabnya, kemarin sudah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, selanjutnya karya nyata yang telah diperlihatkan peradaban Islam dalam bidang sains, yang pertama dalam bidang matematika telah dikembangkan oleh saudara muslim cabang ilmu pengetahuan seperti teori bilangan, aljabar, geometri, analit, dan trigonometri. Yang kedua dalam bidang fisika, mereka telah berhasil mengembangkan ilmu mekanika dan optika. Ketiga dalam bidang kimia, ya telah berkembang ilmu kimia. Yang keempat dalam bidang astronomi, kaum muslimin telah memiliki ilmu mekanika benda-benda langit. Kelima dalam bidang geologi, para ahli ilmu pengetahuan muslim telah mengembangkan geodesi, mineralogi, dan meteorologi. Keenam, dalam bidang biologi, mereka telah memiliki ilmu-ilmu psikologi, anatomi, botani, zoologi, embriologi, dan patologi. Dan yang ketujuh, dalam bidang sosial telah berkembang pula ilmu politik. Artinya, di zaman keemasan ini merupakan menjadi awal terbukanya dan berkembangnya ilmu pengetahuan atau sains, dan penemunya adalah orang-orang muslim. Ini membuktikan bahwa muslim tidak ditutup geraknya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana posisi sains dalam ajaran Islam? Sains bagian integratif dari agama Islam.
substansi wahyu dan sains akan saling mengisi, melengkapi, dan menguatkan. Dipakai sebagai acuan dalam menjalin seluruh kehidupan umat Islam pada skala pribadi, berkeluarga, dan bernegara. Artinya, Islam tidak memisahkan sains di dalam ajarannya. Jadi, sains akan saling mengisi dan melengkapi dan menguatkan. Dipakai sebagai acuan dalam menjalani kehidupan umat Islam. Selanjutnya, teman-teman, ini adalah tugas teman-teman. Ya. Ada 4 tema di bawah ini dari apa yang saya paparkan tadi, dan teman-teman juga bisa menambahi dari sumber-sumber yang lain. Buat resume yang terkait perintah menuntut ilmu, keutamaan orang berilmu, posisi ulama dalam Islam, dan pentingnya keberadaan sains dalam agama, dan yang terakhir adalah kedudukan dan sumber sains dalam Islam. Silakan membuat resume seperti biasa, ya, dikumpulkan di WA group maksimal pukul 24.00 di hari yang sama jadwal perkuliahan. Hindari perbuatan curang dengan mengcopy paste milik temannya atau menggunakan aplikasi dengan mencontek punya temannya. Usahakan apa yang Anda buat resumenya adalah hasil yang Anda dapat dari menonton YouTube ini dan ditambah dengan pengetahuan dari sumber yang lain, sehingga ilmu menjadi berkah dan bermanfaat untuk kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa tetap selalu berusaha meningkatkan kualitas kita dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ingat, nilai memang kita butuhkan, tetapi yang lebih penting lagi adalah apa yang kita dapatkan, yang tersimpan di dalam kepala kita, yang menjadikan kita semua memiliki ilmu yang bermanfaat serta barokah. Tetap semangat kuliah online-nya, jangan pernah kendor, tetap sehat, kuat, dan penuh inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.